Halo Fisika Mania, hari ini saya akan mengajarkan cara cepat menghitung arus listrik pada loop tunggal. Loop tunggal itu artinya bahwa rangkaian ini hanya memuat satu kurva tertutup, tapi nanti dikasih baterai, terus kemudian ada hambatan begitu. Nah, sekarang kalau kita menyelesaikan dengan cara cepat untuk mencari arus dalam loop tunggal ini, ya tetap kita memakai hukum 2 Kirchhoff yang disederhanakan. Ingat bahwa hukum 2 Kirchhoff mengatakan bahwa jumlah GGL dan jumlah perkalian arus dengan hambatan dalam rangkaian tertutup dalam satu siklus itu harus sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa yang namanya loop tunggal ini arusnya kan sama, karena sebenarnya ini rangkaian seri. Karena seri arusnya sama, saya bisa tulis seperti ini. Sigma E plus I-nya saya keluarkan, karena I-nya sama. I saya keluarkan dari tanda sigma. Sekali lagi karena arusnya itu sama, rangkaiannya seri. Nah, sehingga kalau ini I kali sigma R, sigma E-nya saya pindahkan ke ruas kanan, jadinya seperti ini. Sehingga saya temukan untuk menghitung arus pada loop tunggal, kita gunakan rumus umum seperti ini. Jadi ini adalah hukum 2 Kirchhoff yang dimodifikasi. Nah, sigma E itu jumlah GGL pada rangkaian, sigma R itu jumlah R dalam rangkaian tersebut. Nah, kalau seandainya I itu menemukan tanda positif dalam perhitungan, itu artinya arah arus sesuai dengan arah putaran jarum jam. Jadi ini arah arus sesuai dengan putaran jarum jam. Nah, ini kalau positif. Tapi bisa saja nanti kita temukan arusnya bertanda negatif. Kalau negatif berarti arah arus melawan putaran jarum jam. Nah, seperti itu. Jadi sangat mudah sekali menentukan arus dalam rangkaian dengan menggunakan rumus ini. Jadi kita tidak usah mengupamakan arah arus kemana. Tidak perlu dipermisalkan arah arus. Arah loop juga tidak perlu dipermisalkan. Langsung kita akan melakukan looping searah putaran jarum jam. Selalu begitu nanti. Untuk memperjelas, saya kasih contoh soal nomor 1. Nah, ini misalkan ada rangkaian seperti ini, Anda ditanya berapa nilai arus dan arahnya kemana. Kita tidak perlu mengumpamakan arah arus terlebih dahulu. Langsung aja kita menghitung arus rangkaian ini bisa dihitung pakai rumus tadi, yaitu min sigma E per sigma R. Jadi min sigma E itu adalah jumlah GGL kalau kita memutar searah putaran jarum jam. Jadi misalkan kita mulai dari titik A sini ya, balik lagi ke titik A. Jadi harus dalam satu siklus. Jadi kalau kita dari titik A, nah ini ketemu kutub positif dulu, 6 ditulis positif, terus kemudian lanjut di sini plus 2 positif. Nah, ini ketemu kutub negatif. Ingat yang pendek itu kutub negatif, yang panjang positif ya. Jadi ini min 4. Nah, terus kemudian dibagi dengan jumlah R yang dilewati, mulai dari A balik lagi ke A. Jadi ini 3, terus kemudian ada 5, terus kemudian di situ ada 2. Jadi kalau begitu, ini dihitung 8 dikurangi 4 itu adalah 4. 3 tambah 5 tambah 2. Berarti itu 10. Jadi hasilnya adalah min 0,4 ampere. Tadi saya sudah mengatakan bahwa tanda min itu menunjukkan bahwa arah arus melawan putaran jarum jam. Jadi kalau kita gambar, arahnya seperti ini. Melawan putaran jarum jam. Inilah arah arusnya. Nah, nilainya berapa? Nilainya adalah 0,4 ampere. Jadi kalau menjawab pertanyaan ini, berapa nilai arusnya? 0,4 ampere. Kemana arahnya? Melawan putaran jarum jam. Sangat simpel dan sederhana seperti itu. Sekarang soal nomor 2. Nah, ini soalnya lebih banyak GGL-nya, R-nya juga lebih banyak. Dan ini hambatan dalam dari baterainya tidak diabaikan ya. Artinya ada hambatan dalamnya. Sebanyak 4 baterainya. Yang menjadi pertanyaan tetap yaitu arus dan arahnya kemana. Nah, kita
kasih misalnya di sini titik A. Kita melakukan looping dari A searah putaran jarum jam kembali lagi ke titik A. Jadi arusnya kita pakai tadi sigma E per sigma R. Jangan lupa tanda minus, ini untuk menentukan arah nanti. Kalau hanya nilai gak apa-apa, sigma E per sigma R gitu aja. Tapi kalau menentukan arah jangan lupa minusnya. Nah, sigma E, mari kita mulai dari A memutar searah putaran jarum jam. Selalu begitu. Kalau menggunakan cara ini, selalu memutar searah putaran jarum jam. Nah, ini dari A ke sini ketemu kutub positif dulu, 12 positif. Terus kemudian di sini ada 2 volt positif. Kemudian di sini ada min 6 negatif. Terus itu ada min 2 negatif ya, min 2 volt. Selesai. Ini GG-nya cuma ada 4. Nah, terus kemudian R yang dilewati, mulai dari sini, A kembali lagi ke A ya, 1 tambah 2, 1 tambah 2, 1 tambah 2, terus tambah lagi 1, tambah 5, tambah 7, tambah lagi 1, tambah lagi 3, ditambah lagi 1, wow, ditambah lagi 3, wah banyak sekali hambatannya ya. Nah, ini kita hitung sekarang. Yang atas 2 min 2 habis, 12 kurangi 6. 12 kurangi 6 itu adalah 6. Jadi ini minus 6 ya, minus 6. Terus kemudian dibagi dengan 3 ditambah 6, 9, 9, 16, 17, 20, berarti 24. Sehingga dapatnya adalah min 1/4 ampere. Nah, tandanya min itu artinya arah arusnya adalah melawan putaran jarum jam seperti ini dengan nilai arus sebesar 1/4 ampere. Nah, ini soal yang ketiga ya. Ada hambatan, cukup banyak hambatannya. Terus ada baterai sebanyak 3, hambatan dalamnya diabaikan. Yang ditanyakan adalah arus yang melewati hambatan 5 ohm dan arahnya kemana? Mungkin ke kiri, mungkin ke kanan. Nah, kita bisa selesaikan soal ini dengan mudah. Caranya sederhanakan dulu rangkaian hambatan yang atas ini. Kita tahu bahwa yang namanya 6 ohm dengan 6 ohm, ini seri ya, 6. 6 dengan 6 itu paralel. Jadi 6 dengan 6 paralel. Jadi ini bisa disederhanakan. 6 paralel dengan 6 itu hasilnya adalah 6/2. Jadi 3 ohm. Sehingga rangkaiannya bisa disederhanakan seperti ini. Celing, lah seperti ini ya. Rangkaiannya bisa disederhanakan seperti ini. Kalau sudah begini menjadi loop tunggal. Nah, kita kalau menentukan arus ya pakai rumus langsung tadi, min sigma E per sigma R. Kita misalkan jalan dari titik A balik lagi ke A. Jadi titik awalnya di A, titik akhirnya juga di A. Mulai kita menyusuri searah putaran jarum jam, jret. Nah, ini ketemu kutub positif dulu. Jadi ditulis dengan tanda positif 2. Terus kemudian di sini min 4, lanjut, ini ketemu minnya dulu, min 6. Nah, sudah GG-nya cuma 3 dibagi dengan R yang dilewati, yaitu 3 dijumlah sama 2, dijumlah sama 5. Kebetulan dalam rangkaian ini hambatan dalam baterai diabaikan. Jadi tidak ada hambatan dalam di sini. Nah, ini kalau begitu kita hitung min 10, 2, min 8 kali min itu adalah 8. Nah, ini yang bawah adalah 10. Berarti hasilnya adalah 0,8 ampere. Jadi kalau kita telusuri, arusnya ini nilainya positif ya. Berarti artinya arah arus itu searah putaran jarum jam. Seperti ini ya. Nah, muter gini, searah putaran jarum jam. Dan nilai arusnya itu sebesar 0,8 ampere. Jadi sudah terjawab pertanyaannya bahwa arus yang melewati hambatan 5 ohm ini adalah 0,8 ampere dengan arah ke kiri atau melawan putaran jarum jam. Lanjut, sekarang nomor 4. Ini ada rangkaian seperti ini. Ini perhatikan ada 4 aki yang dipasang tapi tanpa hambatan dalam. Berarti hambatan dalamnya diabaikan. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa beda potensial antara titik A dan B. Nah, ini cara menjawab soal seperti ini adalah begini. Kita tahu bahwa kalau ini putus, karena ini putus, maka arus yang mengalir di sini tidak ada karena dia rangkaian terbuka. Jadi arus yang lewat sini itu nggak ada, misalnya I aksen itu 0.
arus yang lewat sini juga tidak ada. I aksennya sama dengan 0. Saya anggap I aksen lewat sini ya, nggak ada, arusnya juga nggak ada. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah rangkaian yang kotak aja ini, kotak ya, kotak. Arusnya itu bisa kita cari dengan memakai rumus yang tadi. Nah, rumusnya tadi adalah I min sigma E per sigma R. Nah, sekarang mari kita lihat, kita urus sigma E-nya dulu. Berjalan dari P, searah putaran jarum jam, balik lagi ke titik P. Jadi kita melakukan looping satu siklus. Jadi kalau kita lihat di sini, ini akan ditemui ternyata 3 volt itu ketemu kutub positifnya dulu. Yang panjang positif ya, negatif yang pendek. Jadi kalau gitu ini 3 positif, terus kemudian yang 6 ini ketemu negatifnya dulu, min 6, terus kemudian di sini ketemu kutub negatifnya lagi. Jadi selesai, kemudian sigma R-nya itu 10 tambah 20, 30, 30 tambah 5, 35 tambah 15 itu 50, ditambah 10 terakhirnya. Berarti total ada 60. Yang atas 3 kurangi 3, 0, min 6 kali min itu 6. Jadi 6 per 60 jadinya 0,1 ampere. Itulah nilai arusnya. Karena ini positif, berarti arah arus searah putaran jarum jam pada kawat kotak ini ya. Jadi memutar searah putaran jarum jam seperti ini. Jadi dengan nilai sebesar 0,1 ampere. Nah, untuk menghitung tegangan antara titik A dan B atau beda potensial antara titik A dan B, caranya kita bikin loop dari A ke B, bisa lewat jalan kanan, bisa juga lewat kiri. Misalnya saya lewat jalan kanan. Nah, buat gini, menyusuri kotak ini, jadi gini, seret gitu, balik lagi ke B. Karena yang dihitung adalah VAB, jadi dari A ke B jalannya. Nah, terus kita gunakan rumus umum tegangan 2 titik itu adalah sigma E plus sigma IR. Kita menyusuri arah loop kita tadi, ini dari A ke B. Nah, ini ketemu kutub negatif, min 4 berarti ya. Terus kemudian di sini ketemu kutub positif, plus 3. Lanjut lagi di sini, nah GGL-nya sudah tidak ada lagi. Jadi cuma 2. Nah, terus kemudian kita ngitung sigma IR. Sigma IR-nya yang sisi ini nggak ada. Karena 0 dikalikan 10, 0. Jadi nggak ada sigma IR di situ. Yang ini ada sigma IR. Nah, arah loop kita seperti ini. Itu sama arah dengan arah arusnya. Jadi kalau begitu, arusnya bertanda positif. Terus dikalikan dengan R yang dilewati, yaitu 20. Terus kemudian ada 5, ada 15. Jadi kalau begitu, itu totalnya adalah 20 ya. Nah, saya tulis saja. 20 ya ditambah dengan 5 ditambah lagi dengan 15. Nah, kalau yang 2 ohm itu ikut yang ini ya, ikut I aksen. Nah, terus sigma IR dari yang I aksen ini ada enggak? I aksennya kan 0 toh. 0 dikalikan 2, 0. Jadi tidak ada kan sigma IR-nya di sini. Ya udah stop sampai di sini aja. Sehingga ini hitungannya adalah min 4 tambah 3, arusnya tadi 0,1. Ini berapa ya? 25 ditambah 15 itu kan 40. Jadi ini min 1. Min 1 ditambah 4 itu berarti hasilnya adalah 3 volt. Seperti itu.